Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Kehadapan jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit PMI Bogor yang saya cintai, yang saya banggakan, kita sudah masuk bulan Jumadis Tsaniyah. Di dalam kitab Fadlul Syuhur, bulan Jumadis Tsaniyah ini diberikan penjelasan sebagai berikut. Hurufnya ada 11. Ada jim, ada mim, ada alif, ada dal, ada alif, ada lam, ada sa, ada alif yang ketiga, ada nun, ada ya, dan terakhir adalah ada ha. Huruf yang pertama pada kata Jumadis Tsaniyah ini dimaknai sebagai ja'a. Ja'a itu secara harfiah diterjemahkan sebagai datang, tiba. Di dalam Al-Quran tidak kurang dari 60 kali disebut kata ja'a. Tentu dalam berbagai konteks yang berbeda. Tapi dimaksudkan di dalam kitab Fadlul Syuhur, ja'a di sini adalah datangnya waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dianalogikan dalam kegiatan kita sehari-hari, kita ini kan sebenarnya sedang mengembara di dunia. Kampung halaman kita itu nanti di akhirat. Dalam pengembaraan ini, kita ini menempati satu ruangan, satu rumah. Bisa berbentuk rumah petakan, bisa berbentuk rumah utuh, atau bisa berbentuk apartemen, apapun namanya. Tetapi sifatnya kontras. Nah, di dalam Al-Quran, tepatnya surat Yunus ayat ke-49, itu disebutkan likulli ummatin ajal. Setiap manusia itu punya batas waktu. Batas waktu berapa lama dia ngontrak di dunia ini, itu dikatakan sebagai batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza jaa ajaluhum, apabila sudah datang waktunya untuk selesai kontrakan itu, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqbilun. Tidak bisa diperpanjang dan tidak bisa dimajukan. Bedanya apabila ternyata dalam keseharian kita kontrak satu petak rumah, itu kalau ternyata memang sudah habis masa kontraknya, maka kita bisa memperpanjang selama kita mau dan yang pemilik rumah itu sendiri mengizinkan. Tapi kontrakan manusia hidup di dunia itu sendiri itu ada batas waktunya dan tidak bisa diperpanjang.
Kalau sudah waktunya datang, yang muncul persoalannya adalah apakah kita masih betah di kontrakan itu? Apakah kita masih betah di dunia ini? Atau kita sendiri sudah pengen pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain? Itu semuanya akan bergantung kepada kita. Hanya saja kalau kita masih betah, padahal menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala masa kontraknya sudah habis, maka dipaksa harus keluar dari kontrakan itu. Nah, dipaksanya itu sendiri itu menggunakan ini kita analogi aja ya, menggunakan para petugas khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petugas itu adalah berupa malaikat pencabut nyawa. Si A ini udah habisnya kontrakannya di dunia ini, meskipun masih betah di situ, suruh keluar, dipaksa. Makanya apabila ada orang yang dipaksa keluar, itu biasa suka muncul ketidaknyamanan. Persis ruh apabila mau keluar dari jasadnya, kalau dipaksa karena sudah habis masa kontrakannya, itu yang muncul adalah ketidaknyamanan. Makanya sakaratul maut itu sendiri itu begitu berat. Nah, bagaimana caranya supaya tidak berat? Maka kita sebenarnya perlu untuk menyadari. Persoalannya adalah bukan masalah mati yang kita takuti. Setiap manusia itu pasti mati. Tetapi apakah kita sudah siap apabila ternyata kematian itu sendiri akan menjemput kita? Itu persoalannya. Yang perlu kita sadari adalah seseorang mau mati, mau meninggal itu sendiri kan tidak dipersyaratkan harus sakit. Kalau orang mau mati dipersyaratkan harus sakit, itu orang-orang yang sehat itu nggak akan mati-mati. Persoalannya adalah habis masa kontrak, itu aja. Dan kapan kita akan menghabiskan masa kontrak kita itu sendiri di dunia ini, itu tidak ada yang diberitahu. Itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tercantum di dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-34. Innallaha indahu ilmu sa'ah, kiamat urusan Allah kapan terjadi. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, air diturunkan sebagai hujan, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi permukaan laut di Jakarta Utara sudah lebih tinggi daripada daratan. Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan anggaran 1,3 triliun untuk memindahkan hujan supaya tidak turun di Jakarta. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau kita membuat satu rumusan hanya berdasarkan akal kita tanpa mempertimbangkan ayat Al-Quran, itu bisa jadi perbuatan sia-sia. Semacam begitu. Nah, yang ketiga, ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui bayi dalam kandungan. Yang namanya bayi dalam kandungan mungkin kan kalau zaman sekarang tidak terlalu ribet kita mikir, karena banyak dokter spesialis kandungan. Tapi kan yang dimaksud ya'lamu ma fil arham bukan hanya jenis kelamin. Ada satu sabda Rasul, ini pendek cerita tentang haji ini. Nabi mengatakan bahwa Mina itu tak ubahnya seperti rahim seorang perempuan. Gitu. Maaf, ini rahim perempuan kan sebesar kepala, Ustaz. Rahim perempuan itu sebesar kepala, gitu ya. Tapi Nabi mengatakan Mina itu tak ubahnya seperti rahim perempuan. Mina ini kan gak gede-gede amat, itu tidak luas-luas amat, itu hanya mampu 650.000 orang pada waktu mabit di Mina. Tetapi kan yang menunaikan ibadah haji 3,5 juta. Tetapi muat semuanya. Jadi kalau rahim perempuan sebesar kepala, bayi dalam rahim itu sendiri 3 kilogram, ditambah plasenta berapa kilo, kemudian air ketuban berapa kilo, itu semuanya muat. Itu kalau bayinya satu, bagaimana kalau kembar? Bagaimana kalau kembarnya lebih daripada 2? Itu akan muat semacam begitu. Nah, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu.
Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, apa yang akan kita kerjakan besok itu nggak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Jadi meskipun kita punya schedule, rencana besok mau mengerjakan ini, mau mengerjakan itu kan hanya rencana kita. Ana urid, nahnu nurid, walakinallaha fa'alul lima yurid. Kita punya keinginan, saya punya keinginan, semuanya punya keinginan, tapi Allah yang maha berkehendak. Sedangkan yang kelima adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, di bumi mana kita akan meninggal dunia, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Pengennya kan kita meninggal dalam keadaan nyaman, di tempat yang baik. Tapi kan tidak semuanya begitu. Karena apa? Masa kontraknya habisnya di situ. Jadi kalimat yang lebih nyaman kayaknya begini. Maaf ya, apabila ada satu kasus umpamanya kecelakaan, kemudian akibat daripada kecelakaan tersebut ada orang meninggal dunia, kayaknya lebih bagus ungkapan itu sendiri, dia meninggal dunia karena kecelakaan. Bukan dia kecelakaan meninggal dunia, celaka dulu apa meninggal dunia dulu. Jadi paling nyaman adalah dia itu meninggal dunia dulu, sehingga pada waktu kecelakaan sebenarnya dia udah meninggal dunia. Itu lebih nyaman yang demikian. Mungkin di antara kita ada yang mengenal, bukan tentu pasti mengenal Ustadz Uje ya, Ustadz Jepri. Itu kan meninggal menjelang subuh, naik motor sendirian, nabrak pohon, diperiksa, nggak ada kelemahan sedikit pun motor itu. Motornya bagus, remnya berfungsi sebagainya. Tapi mengapa bisa nabrak pohon? Bisa saja pada waktu itu dia sudah meninggal dunia. Karena tidak bisa mengendalikan lagi, karena sudah meninggal dunia, akhirnya terjadi semacam begitu. Jadi bukan tabrakan kemudian meninggal dunia, tidak begitu. Bisa saja dia meninggal dunia, kemudian tabrakan. Kira-kira semacam begitu. Nah, ayat 49 surat Yunus, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun, hanya bersifat informasi. Jadi kalau masa kontrak kita sudah habis di dunia ini, maka kita tinggal keluar. Keluarnya bisa kesadaran kita sendiri atau dipaksa oleh petugas, oleh Satpol PP-nya Allah Subhanahu wa taala, malaikat malakal maut, dipaksa. Makanya nggak heran ya, dalam beberapa hadis ada orang meninggal dunia sekaratnya, apa nih? Ada yang 3 hari 3 malam gitu ya. Susah sekali menghembuskan napas yang terakhir. Kadang-kadang ada yang mangap, kadang-kadang ada yang mengeluarkan suara ngorok, macam-macam sih. Itu adalah kondisi pemaksaan. Gitu. Tapi kalau orang itu sendiri sudah siap bekal, mempersiapkan bakal terjadinya diambil nyawa, itu nyaman-nyaman saja, barangkali dalam keadaan senyum, kemudian dalam kondisi santai dengan keluarga, sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat, nyaman sekali. Bagaimana persiapannya? Jadi sekali lagi, bukan masalah kematian yang harus kita takuti, tapi persiapan. Kita harus selalu kita siapkan. Masalahnya kan kita tidak tahu. Itu yang pertama. Kemudian masih bercerita tentang masa kontrak nih. Dalam salah satu ayatnya Allah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh. Jadi para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ruh itu di mana sih? Kul, kata Allah nih, katakan Muhammad kepada umatmu yang nanya tentang ruh itu sendiri, ar-ruhu min amri rabbik. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Itu Allah memerintahkan kepada Nabi supaya ngomong begitu kepada umatmu. Maaf, kalau ruh itu urusan Tuhanku. Nah, belum selesai. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku, kata Nabi Muhammad, menirukan ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak memberikan ilmu sedikit pun tentang ruh kepada manusia illa qalila, kecuali ilmunya sedikit, yang kedua orangnya juga hanya segelintir, tidak banyak orang yang diberitahu tentang itu. Ayat ini menyiratkan arti bahwa kalau begitu ada orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan terjadinya kematian itu. Hanya dirahasiakan, tidak boleh untuk disampaikan kepada siapapun. Nah, kalimatnya
berbeda, yaitu pada ayat yang keempat daripada surat Nuh gitu. Jadi kalau surat Yunus ayat yang ke-49 bercerita tentang umum, maka pada ayat yang keempat surat Nuh itu bercerita tentang kekhususan. Apa itu? Inna ajalallahi, sesungguhnya waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yu'akhkharu, itu tidak bisa diundur. Lau kuntum ta'lamun, meskipun kamu tahu. Nah, kalimat meskipun kamu tahu ini adalah khusus orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kematian. Tapi nggak boleh diomongin kepada siapapun. Persoalannya hanya tidak bisa diundur saja begitu. Kayaknya kalau seseorang diberitahu kapan bakal terjadinya kiamat, itu tidak akan melakukan aktivitas lain gitu, tentu akan mempersiapkan diri. Itu kira-kira. Nah, ini adalah huruf jim pada kalimat Jumadis Tsaniyah, dimaknai sebagai datang jarak. Itu yang pertama. Kemudian di depan huruf jim itu ada huruf mim. Jumadis Tsaniyah. Huruf mim pada kata Jumadis Tsaniyah ini dimaknai sebagai mau'izah. Apa itu mau'izah? Nah, di dalam kitab Fadailus Syuhur, mau'izah itu dikatakan sebagai talinul qalbi al-qasyah, melunakkan hati yang keras. Melunakkan hati yang keras itu menyiratkan arti bahwa hati ada yang tidak keras. Nah, mengapa itu harus dilunakkan hati yang keras? Karena hati yang keras itu sendiri tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan ada yang lebih keras daripada batu. Itu kata Al-Quran. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa. Itu jadi ada hati manusia yang kerasnya melebihi daripada batu. Tapi kan sekeras-kerasnya batu, kalau kita belah menjadi batu belah, itu kan masih lumayan, masih punya harga. Menjadi bahan bangunan, untuk bahan fondasi bangunan. Tapi kalau hati sudah keras, diajak melakukan aktivitas apapun bentuknya yang namanya kebaikan, selalu beralasan untuk tidak melakukannya. Itu namanya hati yang keras. Nah, dikatakan sebagai mau'izah itu bagaimana caranya kita harus melunakkan hati orang yang terasa seperti begitu. Ada metodenya di dalam Al-Quran. Metodenya sebenarnya sederhana sebenarnya. Hanya aplikasinya yang kadang-kadang kita agak berat untuk menerapkannya. An-Nahl ayat yang ke-125 itu menyebutkan begini. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 metode yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain untuk menjinakkan hati. Pertama, itu dengan menggunakan metode hikmah. Metode hikmah itu sendiri lebih cocok apabila kita terapkan di kalangan masyarakat yang lebih bersifat ta'abudi daripada bersifat ilmi. Masyarakat yang sifatnya ta'abudi itu begini. Kalau diajak untuk beribadah, untuk mengamalkan wiridan apapun, meskipun banyak jumlahnya, dia lebih senang. Oh, malam Jumat kamu harus melakukan ini. Dia senang, nggak pernah protes. Tapi kalau diajak diskusi, pengajian semacam begini, siapa yang mau bertanya, dia aja umpamanya nggak ngerti-ngerti, itu dikatakan sebagai orang ta'abudi. Tapi ada juga orang itu yang bersifat ilmi, pengennya mengikuti pemahaman-pemahaman, pengajian-pengajian dan sebagainya, tetapi dia tidak mengamalkan, itu berat yang demikian. Nah, kalimat-kalimat semacam begitu, kita ini kan harus ada satu prinsip dalam ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu yang kita peroleh adalah untuk diamalkan, dan amal yang kita lakukan harus bersandarkan kepada ilmu yang warid dari Rasulullah SAW. Jadi apa yang saya sampaikan ini
sebenarnya merupakan ilmu bekas, bukan ilmu yang baru. Bekas pakai Rasulullah SAW yang ditularkan kepada sahabat, sahabat kepada tabiin, tabiin kepada tabiin, dan seterusnya sampai kepada kita semua. Jadi mustahil saya menyampaikan sesuatu yang saya sendiri umpamanya tidak mengamalkan. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan bangun malam dong, laksanakan sholat tahajud. Dia sendiri umpamanya kesiangan melulu umpamanya, itu berarti ilmunya ilmu baru bagi yang bersangkutan. Dan itu sebenarnya nggak usah diomongin, kalau mau bangun malam aja. Dan ada aturannya. Ada aturannya dalam mendidik hati kita supaya lunak itu sendiri kan mudah. Jadi pada setiap malam itu Rasul menganjurkan kita bangun pada waktu malam hari kemudian mandi gitu. Hanya di dalam agama tidak dikenal mandi malam, yang ada mandi pagi. Gitu. Mandi pagi yang paling baik adalah pukul 00.01 itu mandi pagi. Tengah malam itu. Jadi kita dalam agama nggak dikenal adanya mandi malam, nggak ada, adanya mandi pagi, tengah malam. Gitu. Bahkan banyak yang berkomentar, aku bukan nggak mau ya mandi pukul 12 semacam begitu lewat 1. Tapi saya takut mati, umpamanya semacam begitu. Ini kan yang menyampaikannya Rasulullah yang begitu. Dan Rasulullah merupakan orang yang paling sehat di dunia. Saya belum pernah menemukan ya ada satu kitab ngomongin Rasul pernah sakit, nggak ada. Dr. Hussein Haikal dalam kitab Hayat Muhammad yang tebal itu hanya menyebutkan Rasul demam menjelang ajal. Hanya demam itu kan hanya hangat-hangat aja gitu, rasa badannya ada hangat gitu ya. Dan itu pun menjelang ajal, dalam artian sudah berusia 63 tahun, lah seperti kita. Gitu. Satu di antara rahasianya adalah mandi pagi gitu. Hanya yang kita banyak yang belum diketahui adalah mengapa Rasul itu bisa sehat gitu. Kan gampang gitu ya, tinggal menelusuri saja. Oh, Rasul itu bisa sehat mandi tiap malam pukul 00.01 yang namanya mandi pagi, ternyata menggunakan ramuan. Gitu. Tentu ramuannya bukan ramuan Madura, bukan ramuan yang dijual di warung jamu, tidak begitu. Ramuannya berbentuk doa dan doanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-31. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu ajaran Rasul. Gitu. Mungkin diantara Bapak yang pernah ke Mekah gitu ya, haji kah atau umroh kah? Kalau dulu gitu ya, pada waktu awal-awalnya sekitar tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu jamaah haji Indonesia kalau ditempatkan maktabnya, hotelnya di Shista itu paling nggak mau. Nggak jauh-jauh amat sebenarnya, tapi harus muter ke Ma'la, ke Ja'fariyah, Sulaimaniyah, muter baru ke Shista. Kalau sekarang enggak gitu ya. Tahun 2004 itu sudah ada terowongan yang menembus gunung itu hanya berbentuk batunya hanya satu segede gunung. Panjangnya 1.600 meter. Itu bisa ditembus dalam jangka waktu 5 menit oleh bis. Itu tembusnya ke satu tempat namanya Mahbasul Jin. Mahbasul Jin itu penjara jin. Kalau kita berjalan hanya seperempat jam. Karena menembus gunung gitu ya. Jadi takut kekurangan oksigen, ada belawar sampai 33 sepanjang jalur itu. 1.600 meter. Ditulis di atasnya. Dan di atas terowongan itu ada tulisan Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ayat 31 daripada surat Al-Mu'minun. Nah, jadi orang lebih senang di sana. Mengapa lebih senang di sana? Karena hanya 1,5 kilometer dari Jamarat. Jadi kalau pada waktu musim haji dia melontar jumroh, kemudian selesai melontar jumroh dia bisa kembali ke hotel. Dengan catatan untuk hari yang kedua jangan terlambat, sebelum maghrib harus ada lagi di daerah Mina, paling tidak di Jamarat atau nyaman demikian. Itu cerita tentang haji semacam demikian. Nah,
Jadi persoalannya adalah bagaimana caranya orang itu sendiri menyampaikan mauizah agar hatinya itu sendiri tidak tersakiti, tidak terluka sebagainya. Itu diperlukan bagi orang yang memerlukan fadhailul amal. Orang kurang senang kalau diajak ngaji, senangnya hanya melaksanakan amaliyah apapun. Nah itu biasanya diiming-imingi dengan menggunakan metode hikmah dengan membahas masalah pahala. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min itqi alfi raqabatin, umpamanya semacam begitu. Duduk saja 1 jam di tempat ngaji, duduk aja nih. Duduk saja 1 jam di tempat ngaji, lah tak masuk halaman. Kita tidak membawa pensil, tidak membawa pulpen. Kalau sekarang tidak nyatet di HP, umpamanya kalau zaman sekarang kan bisa saja nyatetnya di situ pakai telunjuk gitu. Itu wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu huruf pun, itu khairul laka min itqi alfi raqabatin, nilainya sudah lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang hamba sahaya. Duduk saja, mau ngerti mau tidak ngerti bukan urusan, yang penting ikut ngaji, itu nilainya sebegitu. Itu adalah metode yang pertama, hikmah bagi orang yang agak segan, enggan untuk melakukan pengajian, kira-kira begitu. Nah, bagi bapak-bapak yang hadir ini sudah kayaknya udah nggak cocok ngomongin dengan menggunakan metode itu. Karena apa? Yang kita butuhkan bukan pahala. Pahala itu otomatis. Orang kerja, pahala itu gaji. Jadi gaji itu secara otomatis akan diterima oleh yang bersangkutan selama kerjanya baik. Nggak usah dituntut gitu ya. Pegawai, karyawan rumah sakit PMI Bogor, nggak usah menuntut gaji. Setiap tanggal 1 umpamanya dapat selaris selama yang bersangkutan kerja. Kira-kira begitu. Nah, metode yang diberlakukan adalah mauizah. Nah, mauizah itu adalah media pertengahan. Jadi media pertengahan umpamanya, kenapa sih kita perlu ngaji? Umpamanya kira-kira semacam begitu. Nah, ini ternyata memang banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Ternyata memang lebih banyak yang belum tahu daripada yang sudah kita ketahui. Dengan pengajian bisa saja kita bisa mendapati ada ilmu khusus. Contohnya begini. Kok kalau saya perhatikan umpamanya, namanya contoh. Ini orang yang melaksanakan sholat zuhur di Masjid Asy-Syifa itu kaifiatnya berbeda. Kaifiatnya, caranya berbeda. Rakaatnya sama semuanya, namanya saja kan dari Nabi 4 rakaat. Tapi berbeda dari kaifiat. Maaf, contohnya begitu takbir Allahu Akbar, ada yang menyimpan tangan di pusar, ada yang di bawah pusar, ada yang di atas pusar, di dada gitu. Itu kan berbeda. Itu kalau pada waktu zaman Nabi diadukan kepada Nabi yang begitu. Ada sahabat beda yang satu dengan yang lainnya diadukan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dipanggil oleh Nabi. Mengapa kamu harus begitu? Itu. Nah, maaf nih, nama-nama saja ngaji gitu ya. Pada waktu tasyahud, ada yang telunjuknya diam begini, ada yang begini. Nggak usah diomongin, nggak usah diperdebatkan. Selama yang bersangkutan itu ada dasar hukumnya, gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana menumbuhkan rasa husnuzon, baik sangka kita kepada orang lain. Itu yang dibutuhkan yang begitu. Kalau ada orang melakukan satu amaliyah, apapun bentuknya, ternyata tidak sama dengan apa yang kita lakukan, yang harus dimunculkan adalah kita nyari tahu mengapa harus begitu. Kalau ternyata kita belum menemukan alasannya, kita harus ngasih tahu kepada diri kita sendiri. Oh, kalau begitu ilmu saya masih kurang. Saya harus mencari mengapa orang itu begitu. Nah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Kalau kita mau ke stasiun juga banyak jalan. Gitu ya. Bisa lewat Otista. Dari Otista itu misalnya ada yang langsung arah kemana, jalan Juanda, ada yang ke Empang mau muter dulu sampai ke Pasir Kuda. Artinya banyak jalan semacam itu. Jalan yang biasa kita lalui karena kita menganggap lebih nyaman tidak mesti harus dilalui oleh orang lain. Dan jalan yang biasa dilalui oleh orang lain juga tidak mesti harus kita lalui lewat situ. Begitu. Yang penting kita tahu rambu-rambunya. Toh masalah ilmu yang ditanya nanti gurunya. Gitu. Sepanjang ada guru yang mempertanggungjawabkan, silakan saja. Mengapa kamu sholat tarawih 20 rakaat?
Kata guru saya. Mana gurunya? Dipanggil nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kamu 8 rakaat? Kata guru saya. Mana gurunya dipanggil? Kata siapa? Al-Qur'an yang ngomongnya begitu. Ayat 71 surat Al-Isra. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Imamnya, gurunya yang dipanggil nanti. Jadi orang, artinya kita nggak usah memperdebatkan yang kita tidak tahu dilakukan oleh orang, biarkan saja selama ada guru yang mempertanggungjawabkan. Gitu. Yang sholat tarawih 20 rakaat ada gurunya, yang 8 rakaat ada gurunya, malah yang tidak sholat tarawih juga ada gurunya. Kalau nggak salah gurunya itu muridnya paling banyak yang tidak tarawih itu, tapi nggak pernah diperdebatkan yang begitu. Nah kira-kira semacam begitu. Nah ini menggunakan metode pertengahan namanya mau'izatul hasanah. Nah yang ketiga baru ada metode yang lebih berat lagi. Ini umpamanya kita kan hidup yang namanya makhluk sosial kan bukan hanya segelintir orang. Mending kalau semacam kita umpamanya satu paham, tapi terkadang ada yang beda paham. Bukan hanya beda paham, terkadang beda keyakinan dan sebagainya. Itu kalau memperdebatkan sesuatu nggak usah nyari-nyari dalil. Kita bicarakan berdasarkan Al-Quran, mereka nggak percaya kepada Quran. Tetapi menggunakan rasio itu bisa dikatakan sebagai mujadalah, gitu ya, berdiskusi sesuai dengan Quran. Hanya saja orang berdiskusi itu sendiri ada metodenya. Metodenya disebut di dalam Al-Quran. Metodenya ada dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-8. Wa minan nas may yujadilu billah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Samakan dulu disiplin ilmunya. Umpamanya orang berzikir, yang satu menggunakan suara keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi orang lain mengatakan, ngapain harus keras-keras suara? Memangnya Allah tuli? Bukan masalah tuli tidak tulinya Allah nggak berkepentingan. Yang berkepentingan adalah kita. Memangnya Rasul tidak ngasih contoh membaca kalimat la ilaha illallah? Selama 10 tahun Nabi hidup di Mekah setelah menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nggak ada yang diajarkan kepada masyarakat pada waktu selama 10 tahun kecuali mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir la ilaha illallah. Salat belum ada, salat itu tahun kedua Hijriah. Gitu. Jadi belum ada ibadah yang lain kecuali dikenalkan. Itulah zikir. Sampai-sampai ada di dalam Al-Quran kalimat begini, lamma sami'u zikra, ketika orang-orang kafir mendengar Nabi berzikir, wa yaqulun, mereka orang-orang kafir itu ngomong innahu lamajnun, sungguh Muhammad itu sudah seperti orang gila. Itu Al-Quran yang begitu. Artinya kalau kita zikir dengan suara keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada orang berkomentar, ngapain keras-keras begitu? Memangnya Allah tuli? Keras-keras begitu kayak orang gila. Itu artinya benar tuh zikirnya yang begitu. Al-Quran yang ngomongnya begitu. Sampai ada orang mendengar mengatakan itu sudah seperti orang gila. Dan kita nggak usah ngambek. Yang namanya seperti orang gila itu bukan gila. Kecuali ngomongnya, apain keras-keras seperti orang waras. Itu artinya mengatakan seseorang itu gila. Ini kan nggak ngomongin kita gila. Enggak. Seperti orang gila. Nah kira-kira semacam begitu pemahaman. Nah, jadi dalam pengkajian yang begitu marak di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau zaman kita masih kanak-kanak mungkin kita lebih susah ya, susah mencari ilmu. Kalau sekarang bukan susah mencari ilmu, tapi susah memilah-milah ilmu karena ilmu datang sendiri lewat Mbah Google, macam-macam begitu. Apa yang ingin kita tanyakan, tanya aja ke Google, itu akan memberikan jawaban. Hanya apakah benar apa enggak, kira-kira semacam begitu. Nah, diperlukan kajian-kajian kitab semacam seperti ini. Jadi boleh saya kerucutkan dalam artian ini kan kalau dibahas kan 12 huruf kan panjang. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya 2 huruf yang kita bincangkan. Jumadi tsaniyah, hurufnya ada 12. Huruf yang pertama adalah jim, bercerita tentang ja'a, batas waktu kita ngontrak di dunia. Sementara yang kedua adalah mau'izah, merupakan metode bagaimana melunakkan hati yang keras supaya ajaran Allah Subhanahu wa taala bisa dengan sangat mudah diterima oleh siapapun. Meskipun tidak terlalu sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.